Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan membahas konsep interface dan abstrak pada PBU. Nah, istilah interface ini mungkin nanti teman-teman akan agak rancu dengan GUI atau Graphical User Interface. Saya perhatikan dalam beberapa karya mahasiswa juga terjadi kerancuan seperti itu. Sehingga nanti teman-teman dengan mempelajari konsep interface dalam PBU ini diharapkan tidak lagi menggunakan istilah interface dalam konteks yang kurang tepat ya. Oke, kita masuk ke pengertian abstrak ya. Kelas abstrak adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan kita untuk membuat kerangka dasar untuk kelas-kelas turunan dengan menggabungkan metode-metode yang memiliki implementasi umum ya. Kelas abstrak sendiri tidak dapat diinstansiasi ya, tetapi kelas-kelas turunannya harus mengimplementasikan metode-metode abstrak yang didefinisikan oleh kelas abstrak ya. Jadi intinya kelas abstrak itu ya mirip dengan abstrak pada sebuah jurnal ilmiah ya. Ini merupakan ringkasan ya dari metode-metode ataupun nanti atribut-atribut yang nanti akan diimplementasikan dalam detail program yang akan dibangun ya. Nah, poin-poin penting dalam kelas abstrak yang pertama adalah metode abstrak. Kelas abstrak dapat memiliki metode abstrak yaitu yang hanya dideklarasikan tetapi tidak memiliki implementasi dalam kelas abstrak tersebut. Metode-metode abstrak ini harus diimplementasikan oleh kelas-kelas turunannya. Ini semacam sebuah deklarasi ya, sehingga nanti implementasinya diharapkan menjadi lebih rapi, lebih ringkas, dan lebih terstruktur. Berikutnya adalah metode konkret ya. Jadi selain metode abstrak tadi ya, kelas abstrak juga dapat memiliki metode konkret yaitu dengan ada implementasi di dalamnya. Metode konkret ini dapat digunakan oleh kelas-kelas turunan tanpa perlu implementasi ulang ya. Kemudian yang ketiga, tidak dapat diinstansiasi. Kita tidak dapat membuat objek langsung dari kelas abstrak ya, karena ini merupakan kelas super ya, kelas utamanya ya. Namun kita bisa membuat objek dari kelas turunan yang mengimplementasikan kelas abstrak tersebut ya. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita misalnya di sini punya kelas abstrak shape ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, kita memiliki 3 metode ya, yaitu yang pertama metode ini ya, double ya, abstrak double ya. Abstrak double calculate area ya, dan abstrak double calculate perimeter ya. Jadi kedua metode ini tidak ada implementasinya. Ini hanya merupakan 2 metode yang kosong, belum ada apa-apanya. Dan ada satu lagi metode yang ada implementasinya yaitu system out println this is a shape ya. Kemudian kita buat kelas turunan dari kelas abstrak ini ya, yaitu circle extend shape ya. Nah, di dalam kelas turunan ini nanti kita buat detail program yang lainnya, tapi kalau kita perhatikan ya, dia harus mengimplementasikan yang pertama adalah calculate area, dan di sini ada implementasinya yaitu return math.py kemudian dikalikan radius. Dan juga ada implementasi dari calculate perimeter ya. Dan di sini dia menampilkan rumusnya yaitu return 2 kali math.py dikalikan radius ya. Kemudian metode-metode yang lainnya ini merupakan pelengkap dari metode dari circle extend shape ya. Jadi di sini ya, kelas abstrak itu dia mendeskripsikan ya bahwa seluruh kelas turunannya dia bisa memiliki 2 metode yang memang nanti sering dibutuhkan ya ketika kita akan mengelola sebuah shape atau sebuah bangun lah ya. Nah, di sini ada penjelasan lebih ringkasnya ya. Dalam contoh di atas, kita memiliki kelas abstrak shape ya, yang memiliki metode abstrak calculate area dan calculate perimeter, serta metode konkret display info. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, di sini ada display info ya. Kelas-kelas turunan circle dan rectangle ya mengextend kelas abstrak shape dan memberikan implementasi konkret untuk metode-metode abstrak yang didefinisikan di kelas abstrak tadi. Dengan menggunakan kelas abstrak, kita dapat menghindari pengulangan kode dengan membagikan implementasi dasar kepada kelas-kelas turunannya. Jadi nanti lebih konsisten lah dalam merencanakan metode-metode yang akan dibuat.
Ini juga memungkinkan kita untuk memastikan bahwa kelas-kelas turunan memiliki metode-metode tertentu yang perlu diimplementasikan ya. Oke, konsep dasar dari kelas abstrak kurang lebih seperti itu. Lanjut ya, kita bahas tentang interface. Interface dalam PBO adalah konsep yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan sebuah kontrak atau spesifikasi tentang metode-metode yang harus ada dalam kelas-kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Dengan kata lain, interface menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh kelas tanpa memberikan detail dari implementasinya. Kelas-kelas yang mengimplementasikan sebuah interface harus memberikan implementasi konkret untuk semua metode yang dideklarasikan dalam interface tersebut. Jadi kalau abstrak tadi agak longgar ya, sementara interface ini nanti lebih ketat ya, sehingga nanti diharapkan dengan menggunakan interface ini kelas-kelas turunan yang dibuat menjadi lebih konsisten dan lebih rapi ya. Nah, poin-poin penting dalam interface yang pertama adalah adanya metode abstrak ya. Jadi memang interface ini ya kalau kita perhatikan ya memang pengembangan lebih lanjut dari abstrak ya, tapi di sini lebih tegas lah ya. Untuk metode abstrak ya, semua metode yang dideklarasikan dalam interface secara otomatis bersifat abstrak dan tidak memiliki implementasi dalam interface itu sendiri. Metode-metode ini harus diimplementasikan oleh kelas-kelas yang mengimplementasikan dari interface. Kemudian yang kedua, tidak ada data member ya. Jadi interface biasanya tidak memiliki data member atau variabel yang terkait ya. Mereka hanya mendefinisikan kontrak untuk metode-metode saja. Jadi kalau abstrak tadi ada variabel-variabel atau properti-propertinya, sedangkan yang interface ini tidak ya. Yang ketiga, multiple inheritance. Dalam banyak bahasa pemrograman, konsep kelas ini ya dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface kelas sekaligus ya. Memungkinkan multiple inheritance dari spesifikasi metode. Ini nanti memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan struktur kelas ya. Oke, kita lanjut ke contoh interface. Nah, contoh yang digunakan mirip dengan contoh yang kita gunakan saat membahas abstrak ya. Namun demikian di sini kita menggunakan keyword yang berbeda ya. Kalau abstrak mirip dengan inheritance ya, menggunakan keyword extends ya. Sedangkan interface kita menggunakan keyword implements ya. Kemudian kita sebutkan nama kelas induknya ya. Dan di sini interface dia hanya bisa membuat metode tanpa bisa membuat properti ya. Kalau prakteknya yang lainnya sama ya. Di sini calculate area dan di sini adalah implementasi dari perimeter. Tapi di sini semua dipastikan ya tidak ada implementasi dari metode ya. Semua hanya ini ya, template dari metode-metode yang perlu atau nanti bisa digunakan dalam kelas-kelas turunannya ya. Mudah itu ya konsep interface, tapi nanti di sini akan mendisiplinkan ya dari kode-kode yang nanti akan kita buat berikutnya. Oke, kita masuk ke penjelasan contoh interface tadi. Dalam contoh tadi, kita memiliki interface yang mendefinisikan kontrak atau metode calculate area dan calculate perimeter. Kemudian kita memiliki dua kelas yaitu circle dan rectangle yang mengimplementasikan interface shape dengan memberikan implementasi konkret untuk metode-metode yang dideklarasikan di dalam interface. Dengan menggunakan interface, kita dapat membuat kode yang lebih fleksibel dan mudah diatur ya. Kita dapat membuat kelas-kelas dengan fungsi yang berbeda tetapi sesuai dengan kontrak atau ini ya, kesepakatan ya yang sama ya, yang didefinisikan di kelas interface tadi ya. Nah, tadi kita sudah membahas antara interface dan abstrak ya. Kemudian keduanya itu perbedaannya apa ya? Yang pertama tidak dapat diinstansiasi langsung ya. Ini persamaannya ya, baik interface maupun abstrak ya. Tidak dapat diinstansiasi langsung menjadi objek ya. Kita tidak dapat membuat objek dari keduanya ya. Kemudian yang kedua adalah mengenalkan kontrak ya. Keduanya mengenalkan sebuah kontrak atau blueprint yang mengharuskan kelas-kelas turunan untuk mematuhi aturan tertentu ya, sehingga nanti diharapkan codingnya nanti lebih konsisten lah ya. Kemudian yang berikutnya mendukung pewarisan ya, baik interface maupun abstrak ya, digunakan sebagai kerangka kerja untuk kelas-kelas turunan ya.
Kelas-kelas ini mewarisi sifat dan perilaku dari kelas abstrak atau mengimplementasikan metode dari interface ya. Berikutnya adalah metode abstrak ya. Keduanya dapat memiliki metode abstrak yang didefinisikan tetapi tidak diimplementasikan di dalam mereka sendiri ya. Nah, ini. Kelas-kelas turunan harus memberikan implementasi untuk metode-metode ini ya. Kemudian berikutnya adalah struktur hierarki ya. Baik interface maupun abstrak membantu dalam membangun struktur hierarki yang memfasilitasi pengelompokan dan pengaturan kelas-kelas yang terkait ya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk implementasi metode ya, interface hanya mendefinisikan metode tetapi tidak memberikan implementasi satupun ya. Kalau interface tadi lebih ketat ya daripada abstrak ya. Kemudian implementasi dilakukan oleh kelas-kelas yang mengimplementasikan interface ya. Di sisi lain, abstrak dapat memiliki metode dengan implementasi yang konkret. Tadi sudah dicontohkan ya. Kemudian berikutnya pewarisan ya. Sebuah kelas dapat mengimplementasikan banyak interface sekaligus ya, sementara hanya bisa mewarisi satu kelas abstrak ya. Ini memungkinkan lebih banyak pewarisan fleksibilitas dalam multiple inheritance ya. Jadi kalau kita menggunakan interface ya, mungkin bisa banyak mengimplementasikan banyak interface ya. Kalau itu misalnya kita menggunakan banyak template lah ya. Kemudian dalam hal data member ya, interface biasanya tidak memiliki data member atau variabel atau properti atau atribut lah ya. Sementara kelas ya, kelas abstrak ya, bisa memiliki data member ya. Kemudian dari sisi tujuan ya, interface lebih sering digunakan ketika kita ingin memaksakan kontrak yang berlaku pada berbagai kelas yang tidak terkait ya. Sedangkan kelas abstrak digunakan untuk membagikan implementasi dasar kepada kelas-kelas turunan ya. Kemudian keterkaitan ya. Interface tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kelas-kelas yang mengimplementasikannya, sedangkan abstrak memiliki hubungan yang lebih kuat dengan kelas-kelas turunannya. Jadi nanti kita akan menggunakan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan ketika membuat sebuah program ya. Baik, saya kira demikian untuk materi perkuliahan kali ini, mudah-mudahan dipahami. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.